Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Menelisik misteri Sabdo Palon. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon, saya mengawali dengan mengkaji serat Dharma Gandul dan ramalan Sabdo Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan, karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang, dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historis. Menarik memang di dalam mencari jawaban tentang siapakah Sabdo Palon, karena kata Sabdo Palonoyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah tahun 1453 hingga 1478 tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Dharma Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra sebagai berikut. Mumpuni sakabehing laku nukel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan kumoro prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saeka Prayoginen ambantu manungsa Jawa padha asesanti Trisulawedo. Landhepe Triniji suci, bener, jejeg, jujur kandherekake Sabdo Palon Lanoyo Genggong, atau yang artinya menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisulaweda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Gluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan, para kawula padha suka-suka. Mergo adiling pangeran Usteka, ratune nyembah kawula angagem Trisulawedo. Para pandhita ya padha muja, yaiku momongane kaki Sabdo Palon. Sing wis wirang nanging kondang, genaha kacetok kanthi jinglang, nora ana wong gresula kurang, yaiku tandane kala bendu wis minger. Centi wektu jejering kala mukti, andayani indering jagat raya podo asung bekti. Atau yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisulaweda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon, yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti dengan zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi, memahami serat Dharma Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul statement terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Dalam serat Dharma Gandul ini saya hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijogo, Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon di Blambangan.
Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijogo mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan China untuk memukul balik serangan putranya, Raden Patah, yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijogo dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Karena Sabdo Palon tidak bersedia masuk agama Islam atas ajakan Prabu Brawijaya, maka mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan berikut ini. Paduka sampun kelajeng klorop, karso datos jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut, tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit. Wirang momong tiang cabluk, kula badhe pados momongan ingkang mripat setunggal. Boten remen momong paduka, menawi paduka boten pitados kang kasebut ing pikekah Jawi nama Manikmaya. Punika kula ingkang jasa kawah wedang sanginggiling redi-redi Mahameru punika sedaya kula. Atau yang artinya, paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan atau kehilangan Jawanya, kearab-araban hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip dan akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka kalau paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa nama Manikmaya itu adalah saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ucapan Sabdo Palon itu menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, yaiku momongane kaki Sabdo Palon sing wis atu wirang nanging kondang. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau hakikat Semar. Sabdo Palon matur yen arep misah bareng didang ngulungane menyang ngendi, ature ora lunga, nanging ora manggon ing kono, mung netepi jenenge Semar, nglimputi salire wujud, anglela kalingan pandang. Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ. Hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumati atau Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya, dan jagat raya pada umumnya. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon ature sendu, kula niki Ratu Dahyang sing rumeksa tanah Jawa, sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula wiwit saking leluhur paduka rumiyin Sang Wiku Manu Manasa, Sakutrem lan Bambang Sakri,
run tumurun ngantos dumugi sapriki kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun momong lajer Jawi boten wonten ingkang ewah agamanipun. Atau yang artinya Sabdo Palon berkata dengan sedih, hamba ini Ratu Dahyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri turun-temurun sampai sekarang hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Sabdo Palon atau Semar telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi, jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Saat di tahun 2007 berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita, walaupun angka yang menunjuk masa di dalam karya-karya leluhur sangat toleransif sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah Moncolo Putra Moncolo Putri. Artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa, yang artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung tadi, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual atau ponokawan Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, Paduka punopo kekilapan dateng nama kulo Sabdo Palon. Sabdo tegesipun pamuwus, Palon tegesipun pikukuh kandang, Noyo tegesipun ulat, Genggong tegesipun langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge pikekah ulat pasmoning tanah Jawi langgeng salaminipun. Atau yang artinya, apakah Paduka luka terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabdo artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito atau ngerti sadurunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada majikannya.
Semar atau kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdopalon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Putronoyo, dan lain-lain. Di dalam Serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdopalon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdopalon mengatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan beliau. Paduka yektos menawi sampun santun agami Islam, nilar agami Buddha, turun paduka tamtu apes. Jawi kantun jawan, jawinipun ical, ramen nunut bangsa sanes. Benjing tentu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti. Ya, artinya paduka perlu paham, jika sudah berganti dengan agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang memahami kawruh Jawa tinggal jawan, kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain, suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngeyaktosi ing besok yen ana wong Jawa jeneng tuwa agegaman kawruh, yaiku sing dimong Sabdopalon. Wong Jawan arep diulang weruwa maring bener luput. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdopalon. Orang Jawan atau yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan tersebut, Sabdopalon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdopalon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki ataupun eyang yang memegang teguh kawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdopalon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandito. Ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parekasit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu karsane arep ngrangkul Sabdopalon lan Naya Genggong, nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun serta nenggak waspa, wusana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga. Ing besok negara Blambangan salina jeneng negara Banyuwangi. Dadi tenger Sabdopalon enggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane. Dene sak mengko Sabdopalon isih nglimput aning tanah seberang, atau yang artinya Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdopalon dan Naya Genggong. Namun dua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdopalon di tanah Jawa membawa asuhannya." Sekarang ini Sabdopalon masih berkelana di tanah seberang. Dari kalimat ini jelas menandaskan bahwa Sabdopalon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut, guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang
ramalan Sabdo Palon berikut ini. Ramalan Sabdo Palon. Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sebagai berikut. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula puniki yekti ratuning Dahyang Jawi, ngomong marang anak putu saking kang para nata kang jumeneng tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab dengan kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab hamba ini raja serta pembesar Dahyang setanah Jawa. Seini yang membantu anak cucu serta para raja-raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Kelawan paduka sang nata wangsul maring Sunyaruri, mungkula matur petungna ing benjang sakbungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep kang 100 taun wit ing dinten punika kula gantos kang agami kama Buddha kula sebar tanah Jawi. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, atau maksudnya Kauruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun nganggeo yekti kula rusak sami, sun sajekna putu kula berkasaan rupi-rupi. Dereng lega kang ati yen turung lebur atempur, kula damel pratandha tembayan mami, hardi merapi yen wus jeblok milih lahar. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Ngitul ngilen Purukira ganda banger ingkang warih, nggih punika medal kula wis nyebar agama Budi. Merapi janji mami anggering jagat satuhu, kersani reng Jawata sedaya gilir gumanti, mboten kenging kalamunta kaowahan. Atau yang artinya lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap, itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kauruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar, itu semua menjadi takdir yang widi bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat diubah lagi. Sanget-sangetipun sengsara kang tuwuh ing tanah Jawi sinengkalan taunira, lawan sabta ngestu aji upaminya brangkali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jroning lebne jalmi kathah sirna manungsa prapteng praloyo. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawan sabto ngestu aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bebaya ingkang tumeka warata setanah Jawi, kinawi kang paring gesang tan kenging dipun singgahi, wit ing donya punika wonten ing sakwasanipun sedaya Prajawata kinarya amertandani jagat iki yakti ana kang akarya. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya.
Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait tersebut dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa, titipan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kahyangan atau alam dewa-dewa, kembali sebagai wujud Dewa Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun, dan kemudian Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa atau tataran Nusantara dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdo Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejowantah. Mari kita renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar gunung Merapi tahun 2006 lalu, di mana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi, awas Merapi. Saat kejadian malam itu lahar Merapi keluar bergerak ke arah barat daya. Pada hari itu tanggal 13 Mei 2006 adalah malam bulan purnama bertetapan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Raya Kuningan. Secara hakikat nama Sabdo Palon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu Buddha, Siwa Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Apabila angka tanggal, bulan, dan tahun dijumlahkan, maka berjumlah 17. Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. 17 merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu di dalam syariat Islam. 17 juga merupakan lambang hakikat dari bumi Sapitu dan langit Sapitu yang berasal dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan angka 8 merupakan lambang 8 penjuru mata angin. Di Bali hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo atau Sabdo Palon untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi atau menitis. Siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong? Setelah kita memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara di cerita ini, maka telah sampai saatnya saya akan mengulas sesuai dengan pemahaman saya tentang siapa sejatinya Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Dari penuturan Bapak Budi Marhain saya mendapatkan jawaban. Sabdo Palon adalah seorang ponokawan Prabu Brawijaya, penasehat spiritual dan pandito sakti kerajaan Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Sabdo Palon itu sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta atau Mpu Dwiyendra atau pedanda sakti Wawurawuh atau Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Dari referensi yang saya dapatkan, Dahyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmarananta dan cucu dari Mpu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata atau penyusun kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Mpu Dwiyendra dan dijuluki pedanda sakti Wawukawu.
Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Dwiendra Tattva dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dang Hyang Dwiendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok beliau disebut Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, dan nama sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam yang ditengarai turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit, atau salah satunya adalah bencana alam Pak Gunung Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau mendapat wahyu di Purancak, Jembrana, bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa, yakni pemujaan Yang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Dang Hyang Nirarta dijuluki pula pedanda sakti Wawurawu karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum, sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun. Awik-awik desa adat pekraman dibuat. Organisasi subak ditumbuh kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu, beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung, dan kekawin. Pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim membimbing umat adalah Purancak, Rambut Siwi, Pakendungan, Uluwatu, Bukit Gedong, Bukit Payung, Sakenan, Air Jeruk, Tuku, Tengkulak, Goa Lawah, Ponjok Batu, Suranadi atau Lombok, Pangajengan, Mas Ceti, Petit Tenget, Amertasari, Melanting, Pulaki, Bukabe, Dalem Gandamayu, Pucak Tedung, dan lain-lain. Akhirnya Dang Hyang Nirarta menghilang gaib atau moksa di Pura Uluwatu. Moksa adalah persatunya Atman dengan Brahman atau Sang Hyang Widiwasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Setelah mengungkapkan bahwa Sabdo Palon sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta, lalu Bapak Budi Marhain memberikan kepada saya 10 pesan yang diperoleh dari kegaiban dari beliau Dang Hyang Nirarta sebagai berikut. Yang pertama, tuwi ada ucaping haji, utama ngwangun telogo, satu sereko saliunya, kasor ento utamanya, ring sangangun iatnya pisan, kasor buin iatnya ni 100, baan suputro satunggal. Ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan, utama orang yang membangun telaga, banyaknya 100, kalah keutamaannya itu.
oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seorang. Yang kedua, bapak mituduhin cening, tingkai menadi pianak, eda bani ring kawitan, sang sampun kaucap garwo, telune maadan garwo, guru reka, guru prabu, guru tapak tuwi timpalnya. Ayahanda memberitahumu anakku, tata cara menjadi anak, jangan durhaka pada leluhur. Orang yang disebut guru, 3 banyaknya yang disebut guru. Guru reka, guru prabu, dan guru tapak atau yang mengajar itu. Yang ketiga, melah pelapin mamunyi, ring ida dane samian, wangsane tong kletehan, tong ada ngupet manemah, melah alepe majalan, batise tuworo katanjung, bacin tuworo bakat ingsa. Lebih baik hati-hati dalam berbicara. Kepada semua orang tak akan ternoda keturunannya, tak ada yang akan mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung dan tidak akan menginjak kotoran. Yang keempat, uli jani jiwo kardinin, ajak dadwonah kawenang, patut tingkai buatang, tingkai mangelah moto, gunanya anggon malihat, mametasin ane patut, dajua ulah malihat. Mulai sekarang lakukanlah berdua, patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti menggunakan mata, gunanya untuk melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Yang kelima, tingkahe mangelah kuping, tuah anggon maningehang, ningehang rause melah, resepang pejang dimana, dapati dingeh-dingehang, kerananya mangelah cunguh, anggon ngadeg tuah gunanya. Kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar, camkan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Yang keenam, nanging dapati adekin, mengulah maan madiman, patutang jua akra sayang, apang bisa jua ningkahang, gunan bibih tuah mangucap, di mangucapati kacuh, ne patut jua ucapang. Jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium, baik-baiklah caranya merasakan, agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara, jangan berbicara sembarangan, hal yang benar hendaknya diucapkan. Yang ketujuh, ngelah limo dajah kudip, apikin jua nyemakang, apang patute bakatang, wiyatin batise tindakang, yatnain tuahnya lanang, eda jua mangulah laku, katanjung benanahanang. Memiliki tangan jangan usil, hati-hati menggunakannya, agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkahkan kaki, hati-hatilah melangkahkannya. Bila kesandung, pasti kita yang menahan atau menderitanya. Yang kedelapan, awake patut kawenin, apang manggih kara hewan, damarang ngertiang awak, waluyo maten tanduran, tingkahe ngardinin awak, yen anteng tuwi manandur, joh pare tuaramu puang. Kebenaran hendaknya diperbuat agar menemukan keselamatan. Jangan henti-hentinya berbuat baik, ibaratnya bagai bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam, tak mungkin tidak akan menuai. Yang kesembilan, tingkahne melah pilihin, buka anak ka pasar, maidep mata tombasan, masih yanu mama milihin, tuaranya melin rusak, tuane melah tumbasipun, patuh ring mamuatang tingkah.
Pilihlah perbuatan yang baik, seperti orang ke pasar bermaksud hendak berbelanja, juga masih memilih tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik dibelinya. Sama halnya dengan memilih tingkah laku. Yang ke-10, tingkah melah pilihin, damangang goang tingkah rusak, saluwire kaucap rusak, wantah nista ya ajinya, buine tongkang goang anak, kija abah tuara laku, keto cening sujatinya. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat, betul-betul hina nilainya. Ditambah lagi tiada disukai masyarakat, kemanapun dibawa tak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Kesimpulan, akhirnya Bapak Budi Marhain mengungkapkan bahwa dengan penelusuran secara spiritual dapatlah disimpulkan. Jadi yang dikatakan Putra Betara Indra oleh Joyoboyo, Budak Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinisian Wayu oleh Ronggo Warsito itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabdo Palon yang sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta atau Budu Yendra atau Pedanda Sakti Wawurawuh atau Tuan Semeru. Pertanyaannya sekarang adalah, ada di manakah beliau saat ini kalau dari tanda-tanda yang telah tampak dikatakan bahwa Sabdo Palon telah datang? Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab secara vulgar persoalan ini, karena sangat sensitif. Karena ini adalah wilayah para kasepuan suci, waskito, makrifah dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. Sabdo Palon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan oleh Raden Ronggo Warsito, dan juga memiliki karakter Putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Secara fisik seseorang itu ditandai dengan memegang sepasang pusaka pengayom Nusantara hasil karya beliau Dang Hyang Nirarta, yaitu pusaka Omyang Majapahit atau lambang Daya Atman, dan pusaka Sabdo Palon atau Kiranca lambang Daya Rohul Kudus. Pusaka tersebut merupakan kata sandi berkaitan dengan hakikat keberadaan pura rambut siwi sebagai pembuktiannya. Dapatlah dikatakan bahwa Putra Betara Indra adalah Budak Angon. Budak Angon adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara, adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu sosok yang dikenal dengan nama Satrio Piningit. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat luas selama ini dalam memandang dan memahami istilah Satrio Piningit. Pemahamannya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing orang. Satrio Piningit yang telah menjadi mitos selama perjalanan sejarah bangsa ini memunculkan misteri tersendiri. Ia merupakan perbendaharaan rahasia bumi dan langit yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata. Bahkan para winasis waskita pun belum tentu mampu menembus aura misterinya. Karena dalil yang berlaku seperti halnya dalam memandang Semar. Orang yang hatinya kotor dan masih diliputi dengan berbagai hawa nafsu akan sulit melihat Semar. Namun Semar dapat melihat bagi orang yang hatinya bersih atau suci dan melakoni tirakat atau tapani ngaurip atau tasawuf hidup sepanjang hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat menjumpainya. Semua orang terfilter secara alamiah, atau dengan bahasa lain, jika seseorang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat menjumpai Semar yang pada hakikatnya adalah pancaran cahaya ilahiyah itu sendiri.
Walaupun tidak menjumpainya, namun daya kehadirannya dapat dirasakan secara luas tanpa disadari. Fenomena ini dilambangkan dalam cerita pewayangan ketika Semar ngecowantah dan kemudian saatnya Semar membabar diri. Maka pecahlah peperangan Batara Yudha Jaya Binangun. Perangnya kebaikan melawan keburukan. Di saat inilah kita di jagat Nusantara ini sedang memasuki dan menjalani fase tersebut. Hakikat Satrio Piningit menurut pandangan Bapak Budi Marhain adalah sosok seorang guru sejati. Sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebarkan kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku maupun agama atau kepercayaan. Bukan sekedar sosok Satria Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditembus di dalam dirinya. Maka dalam perjalanan tasawuf hal ini dikarenakan dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, atau kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Allah. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.